Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Novel Bahagian. Kali ini saya ditemani oleh sahabat saya yang insya Allah kelak akan menjadi sahabat saya di surga nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang sholawat. Tema yang sangat bagus. Tema yang sangat bagus sekali ya Pak Egy ya. Ya. Saya akan menanyakan beberapa hal mengenai sholawat kepada Pak Egy. Pertanyaan-pertanyaan simpel saja. Untuk menghemat baterai, saya langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Ya. Yang pertama, dua pertanyaan sekaligus, makna dan keutamaan sholawat itu seperti apa yang Pak Egy ketahui? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para hadirin dan penonton YouTubers yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat diberikan kesehatan dan dapat dituntun oleh Allah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan sehari-hari kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarganya dan senantiasa kita selaku umatnya semoga mendapat syafaat kelak di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ini bukan orang pintar, Pak Nopal, bukan juga orang alim. Kalau ada salah-salah nih sebelumnya saya minta maaf. Ketika nanti dalam penjelasan atau dalam membahas sholawat ini saya ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya manusia biasa yang tentu banyak salah dan bukan orang alim. Jadi tolong netizen jangan dihujat ya, nanti ketika saya salah nanti tinggal dikoreksi aja di kolom komentar ya. Jadi ketika nanti saya ada salah atau kita menyampaikan kesalahan silakan di komen nanti di kolom komentar. Silakan ingatkan, silakan misalkan ada sanggahan atau apa, kemukakan di kolom komentar saja. Insya Allah kita akan menerima masukan dari teman-teman untuk menjadi bahan pembelajaran juga bagi kita ya. Silakan dilanjut Pak Egy. Ya. Sebelumnya orang berangkat tak kenal maka tak sayang. Tapi saya juga nggak minta diseng-seng banget sih. Yang penting kenal aja. Nama saya Egy Magadin Rudiansyah. Saya kerja di Lapas Gunung Sindur bareng Pak Noval. Dan asal saya dari Cirebon bareng juga sih. Jadi memang satu kampung dan kerja bareng, dan kita dipertemukan bareng, punya hobi bareng, kesukaan bareng. Jadi ya insya Allah di surga juga bareng insya Allah. Amin. Walaupun yang ada jaminan juga sih kita masuk surga, tapi setidaknya kita yakin sama Allah, sama Kanjeng Nabi, semoga kita kelak dapat diberi hadiah surga dan dapat bertemu dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kenikmatan yang paling besar. Mungkin nggak langsung saja nih biar nggak panjang lebar. Saya akan menjelaskan tadi tentang sholawat. Ya. Tadi saya sudah membacakan, mungkin para netizen juga sudah tahu ayat 56 surat Al-Ahzab, di mana di situ artinya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwa Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad dan bersalamlah dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Sebelum nanti ke penjelasan ayat tersebut,
kita mesti tahu dulu makna dari sholawat. Sholawat itu sendiri itu makna jamak dari sholatun, yang mana arti dari sholawat itu adalah doa-doa. Nah, namun sholawat ini ada 3 macam. Dilihat dari mana? Dilihat dari ayat tadi. Yang mana yang pertama Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, kemudian yang kedua malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad, kemudian yang ketiga dari orang mukmin yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. 3 salawat itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Yang pertama itu makna salawat dari Allah kepada Nabi Muhammad, itu bermakna keridhaan dan rahmat Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari malaikat kepada Nabi Muhammad itu artinya adalah maghfirah untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yang terakhir, makna salawat dari orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad itu adalah doa dan juga pengagungan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna dari salawat. Kemudian masuk ke keutamaan salawat ya. Keutamaan salawat ini sangat banyak sekali dan nggak bisa kita hitung satu persatu karena saking banyaknya keutamaan salawat. Mungkin sedikit yang saya jelaskan keutamaan salawat itu adalah dalam hadis Nabi dikatakan man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asharan, yang artinya bahwasanya barang siapa yang bersolawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka Allah akan membalas kepadanya 10 kali. Apa maksudnya Allah membalas 10 kali? Yang mana sholawat dari Allah kepada kita itu adalah bermakna kasih sayang dan pengampunan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang kita itu adalah umat spesial, umat yang paling mulia dari umat-umat Nabi yang lain. Bahkan Nabi Musa pun sangat ingin menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad ya Pak. Iya, betul sekali. Dan itu adalah keutamaan yang sangat besar dari Allah kepada kita, dimana kita ketika membaca sholawat 1 kali loh dibalas sama Allah 10 kali. Itu saking sayangnya Allah sama kita gitu loh. Ibarat kita sama orang tua, sama ibu minta 1.000 dikasihnya 10.000 lah, itu kan menunjukkan kebaikan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Dan juga keutamaan yang lain adalah memberikan perlindungan kepada kita dari apa? Dari mara bahaya apapun. Entah kita misalkan lagi di perjalanan kita membaca sholawat, diberikan perlindungan supaya tidak terjadi kecelakaan, diberi perlindungan dari santet, pelet lah, pokoknya gangguan-gangguan jin lah, ya sihir-sihir seperti itu, kita bisa menjadi aman dengan membaca sholawat seperti itu. Terus yang ingin saya tanyakan lagi Pak Edi, bagaimana sih rasanya yang dirasakan oleh Pak Edi setelah membiasakan diri untuk bersolawat, membiasakan mulutnya untuk melantunkan sholawat? Apa yang dirasakan oleh hati Pak Edi? Ada ketentraman atau apakah di dalam hati Pak Edi? Di dalam hati saya ketika membaca sholawat itu hati saya merasa tenang, merasa tentram, pikiran juga jernih, pikiran jadi mikirin yang baik-baik, ya enggak? Mana mungkin sih kita lagi sholawat mikirinnya yang jelek-jelek, mikirin keburukan orang, mikirin tetangga yang habis beli mobil lah, apalah, kan nggak mungkin ya nggak. Kita membaca sholawat ya, yang pasti kita mikirnya itu adalah gimana kita dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW, melihat kemuliaan kanjeng Nabi, perilaku adabnya yang sangat mulia, kemudian rupanya yang ibarat bulan purnama itu setengahnya bulan, setengahnya buat kanjeng Nabi, 1/4 buat Nabi Yusuf, 1/4 lagi buat rebutan gitu. Ketika kita membiasakan untuk bersolawat, tentunya kita akan bermuara pada hal-hal yang baik lagi ya. Keseharian kita, tingkah laku kita akan menuju ke hal-hal yang baik. Ya betul, dan kita juga harus senang ketika kita membaca sholawat. Ibarat kita hobi gitu ya, kita hobi nyanyi, hobi main musik, itu kan kita pasti senang.
Begitupun kita membaca sholawat, kita juga harus senang, karena menunjukkan supaya ketika kita membaca sholawat itu kita merasa gembira, merasa senang, karena menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang cinta itu kan ketika kayak orang kita jatuh cinta gitu kan sama orang, terus kita kan pasti kadang mikirin orang itu, kadang mungkin nyebut namanya, aduh si itu pinjem kan, itu sambil senyum ya kan, kita sambil senyum sambil gembira. Ya begitupun kita mengingat Nabi Muhammad, ya kita juga harus gembira. Makanya kan sekarang ada tuh baca sholawat sambil hadroh, ada musik-musiknya, itu bernada gitu ya, bernada, apalagi vokalisnya suaranya bagus kan gitu, ganteng itu kan jadi kita nambah gembira. Tapi ganteng atau palsu enggak ini sih kata ya, saya, yang penting isinya dari sholawatnya. Ya betul banget, itu cuma pemanis doang. Kita harus tahu hakikatnya sholawat itu adalah mengingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Dan kalau misalkan kita masih belum terbiasa pun, kadang kalau menurut saya sesuatu yang belum terbiasa itu kadang perlu dipaksa untuk menjadi biasa. Ya betul banget. Dan ketika dipaksa itu ujung-ujungnya nanti terbiasa, kemudian akan melahirkan sebuah cinta. Ya betul, orang bilang kan bisa itu karena biasa, dan biasa itu karena dipaksa. Jadi kita yang ngerasa banyak salah, banyak dosa, jangan insecure untuk membaca sholawat. Saya bukan orang saleh, saya bukan orang baik. Jangan beralasan seperti itu, kemudian kita jadi nggak baca sholawat. Nggak ada alasan seperti itu, nggak ada penghalang kita untuk membaca sholawat. Selagi kita orang Islam, umatnya Nabi Muhammad, ya ayo kita membaca sholawat seperti itu. Kemudian saya juga pernah mendengar nih yang disampaikan oleh guru saya, ya, ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Allah, dijelaskan bahwa baiknya itu kita mengawalinya dengan sholawat. Ya, karena disebutkan juga untuk mencapai pintu Allah itu harus melalui pintu yang namanya Nabi Muhammad dulu. Ya betul, ibarat kita kan doa mau ke Allah nih, perjalanan menuju Allah kan, doanya mau diterima sama Allah, itu ada pintu di situ, yang mana pintu itu bisa dibuka dengan membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Jadi kalau kita baca doa nggak baca sholawat, ini pintu ketutup, nggak tahu nih nanti doanya itu dikabulkan. Bahkan guru saya bilang doa itu bisa saja dikabulkan oleh jin yang mana kenikmatan itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Perlu kita perhatikan, kita harus berhati-hati kepada kesenangan-kesenangan yang menipu seperti itu. Bisa jadi kesenangan yang kita rasakan terhadap sesuatu itu pengalihan dari ya gitulah bangsa jin untuk semakin jauh dari jalan Allah. Kita harus berhati-hati dengan hal yang seperti itu. Ya betul banget tuh, Pak Novel juga sebenarnya sih pinter nih. Itu paling gila. Tuh tadi kan tahu tuh tentang salawat. Gantian dong giliran saya nanya nih, dari tadi kan nanya terus nih Pak Novel. Ilmu saya masih ya, tapi ya gampang-gampang aja lah. Iya. Oke lah, kita kasih yang gampang ya enggak. Saya nggak nanya materi-materi sholawat, enggak, cuma mau tanya nih. Mungkin netizen juga penasaran, Pak Novel pernah nggak sih mengalami tragedi atau peristiwa spiritual setelah membaca sholawat gitu loh. Jadi misalkan habis baca sholawat, saya begini gitu loh. Ada nggak? Apa ya? Oh iya pernah. Ya. Jadi kayak gini Pak Edi. Dari dulu semenjak saya kecil itu saya udah memiliki cita-cita nih, udah punya cita-cita gitu lah. Ya. Pengen banget jadi tentara, saya pengen masuk ke sekolah dinasnya gitu lah. Oh iya. Dan syaratnya kan untuk masuk ke dalam sekolah itu harus memiliki kesehatan yang prima, memiliki fisik yang bagus. Nah akhirnya tes kesehatan kan diperlukan tuh untuk masuk, untuk persiapan tes itu. Ya. Nah terhitung saya sudah menjalani 3 kali tes kesehatan itu. Nah yang pertama ini sebelum saya melaksanakan tes. Oh jadi persiapan gitu ya, persiapan sebelum tes. Yang kedua ini ketika tes.
Dan yang ketiga setelah dinyatakan gagal. Nah, Oh jadi ketika tes itu gagal gitu ya? iya. Tes yang kedua itu saya gagal. Ya. Untuk yang pertama hasilnya gimana tuh? Nah yang pertama itu untuk persiapan tes ini, tes yang kedua ini nih, saya awalnya tes ke salah satu dokter. Ya. Dan saya dicek tuh telinganya tuh. Ya. Hasilnya dua-duanya ini telinga kanan dan kiri saya ini mengalami perforasi Pak ini. Perforasi, mungkin netizen bingung nih. Perforasi itu apa tuh? Perforasi itu kayak pecahnya bidang telinga gitu lah. Mungkin karena saya pas latihan renang itu nggak pakai pengaman, nggak pakai itulah alat-alat yang memadai lah gitu lah. Jadi bidang telinga saya rusak gitu. Bolong katanya mah. Kirain karena gendangnya sering ditabuh gitu jadi pecah. Beda itu mah. Oh udah lagi ya, ini gendang telinga ya. Iya. Ya. Nah pas ngasih hasil kayak gitu saya langsung down banget tuh kayak gitu. Langsung iya. down, saya sedih. Iya ya. Saya harus gimana nih? Sedangkan kesehatan itu sangat penting sekali, apalagi telinga. Iya betul. Tapi itu nanya nggak ke dokternya bisa disembuhkan? Nah iya itu saya sempat tanya tuh perforasi kayak gini, penanganannya kayak gimana nih? Nah terus jawaban dari dokternya, perforasi itu jenis penyakit permanen katanya. Jadi udah termasuk cacat permanen gitulah. Aduh saya pas dikasih jawaban kayak gitu down banget. Langsung down ya. Iya. Ya gimana nggak down ya kan, permanen nggak bisa disembuhin kita. Aduh. Nah ini saya Terus jalan, saya diskusi sama orang tua saya. Ya. Kemudian orang tua saya kasih saran saya tuh, coba sholawatin katanya. Oh disuruh baca sholawat Ya, ya? saya baca sholawat gitu. Nah akhirnya saya nurutin saran dari orang tua saya. Saya mulai menyibukkan diri dengan sholawat, mulai membasahi bibir saya dengan sholawat. Nah akhirnya dua minggu kemudiannya kan tes nih, pelaksanaan tes. Ya. Nah emang sih saya dinyatakan gagal pas itu. Kenapa gagalnya waktu itu? Nah Apa karena masih dua-duanya? berarti kan ini kan tes yang kedua nih. Iya tes yang kedua. Nah kata dokter yang kedua ini, telinga kamu yang kiri ada bekas perforasi, yang kiri ada bekas perforasi. Nah saya kan mikirnya, nah bekas pas tes pertama kan dinyatakan dua-duanya tuh mengalami perforasi, tapi yang sekarang yang kiri dinyatakan cuma bekasnya doang, berarti kan udah mengalami kesembuhan tuh satunya tuh. Masyaallah, ya. Nah akhirnya saya berpikir, nah ini mungkin ada hubungannya sama sholawat nih, berarti bener nih. Karena saya bersolawat, Allah memberikan hadiah kepada saya berupa kesembuhan nih. Masyaallah, ya betul-betul banget. Nah, akhirnya dari tes yang kedua itu ya walaupun saya dinyatakan gagal, Ya. itu menjadi bahan pembelajaran buat saya. Saya meyakini kalau itu merupakan bagian dari keajaiban hadiah dari Allah untuk saya. Jadi saya mikirnya mungkin kalau saya semakin menyibukkan diri dengan sholawat, Allah akan memberikan kesembuhan kepada telinga saya yang dua-duanya ini, kanan dan kiri. Iya betul banget itu. Nah, Terus Pak Novel lanjutin baca iya, sholawat pastinya terus ya? saya melanjutkan. Kemudian sebulan kemudian saya berniat untuk cek yang ketiga kalinya, Iya. untuk memastikan, kemudian untuk persiapan menghadapi tes yang selanjutnya. Nah ini saya yang ketiga ini langsung ke ahlinya langsung nih, spesialis gitulah. Ya. Ketika diperiksa, dokter itu malah bilang, malah nanya gitu, ini dokter yang ngetes pas kamu seleksi di sana siapa namanya, kamu tahu nggak? Ya. Kata saya, lupa nggak tahu Pak. Nah terus dokter itu bilang lagi, ini telinga kamu bagus loh, kenapa kamu dinyatakan gagal? Siapa sih ini dokternya katanya? Aduh, dari mulai saat itu saya langsung bersyukur banget kepada Allah tuh. Yang katanya cacat permanen bisa sembuh gitu, Pak. Ajaibnya di situ. Wah itu ajaib banget dan itu sangat di luar nalar gitu ya. Yang besaran Allah itu, Pak. Iya betul banget. Orang yang dinyatakan perforasi permanen loh, ini bilang dokternya cacat permanen, permanen. Tapi dengan membaca sholawat akhirnya bisa sembuh. Jadi benar-benar alhamdulillah. sholawat ini bukan hanya kita nanti dapat rahmat dan maghfirah, tapi juga mendapat keajaiban, bisa disembuhkan dari penyakit juga. Jadi nggak ada alasan kita untuk tidak bersalawat kepada kanjeng Nabi sebenarnya. Iya. Ya betul banget.
memang banyak keutamaan, Ya. memang banyak manfaat. Ya betul. Karena kan kita tahu kan yang Nabi adalah kasih Allah, dan ketika kita bisa dekat sama kasih Allah, ya apapun yang kita minta sama Allah pasti bakal dikasih, ya enggak? Allah yang mungkin lah, ya, kalau Allah betul banget. udah mengatakan jadi ya jadi. Ya betul banget. Terus saya dengar Pak Edi katanya suaranya bagus nih. Wah itu mah dengar doang, enggak itu Desas-desusnya katanya Pak Edi punya suara yang bagus, suara yang merdu ketika melakukan sholawat. Saya jadi penasaran nih, pengen denger langsung nih. Kalau bagus mah enggak sebenarnya, cuma kalau suka baca salawat ya kadang-kadang bikin konten salawat gitu, iya suka aja suka salawat. Kalau bagus mah kayaknya Coba dong, saya pengen denger dong. Tapi Pak Novel juga bagus katanya suaranya. Jangan ngaji lah, jangan ngaji lah. Bener, banyak yang bilang wah kan lihat status sering baca salawat, bagus Siapa? juga loh. Iya beneran. Netizen mungkin pada penasaran nih. Aduh, Gimana? masa saya yang disuruh sholawat sih? Gimana kalau kita duet aja nih? Ya biar adil ya, kita duit aja ya. Ya, oke siap. Oke. Sholawat apa nih? Salat umum aja lah, yang umum yang banyak orang tahu. Oh, itu yang pentakbir aja ya, yang itu tuh yang mau Iya. ya so. Gitu. Nah itu Gimana? ada bocoran nih? Boleh. Ya kita Kayak langsung gitu lah, baca kayak gitu. salawat ya. Kita niatkan baca salawat untuk mendapat syafaat dan juga memuliakan Nabi Muhammad SAW yang kelak semoga kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. صل على النبي والتبسم ذا النبي التبسم والتبسم ذا النبي التبسم. اللهم صل عليه. Qamarun sidna nabi, qamarun wa jamil sidna nabi wa jamil. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. صلوا على النبي محمد. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Masya Allah, Pak Edi suaranya sangat merdu sekali. Pak Novel juga merdu banget tadi, hati jadi adem, tentram gitu ya kalau habis baca sholawat. Alhamdulillah. Baik, kesimpulan dari diskusi kita barusan adalah mari kita senantiasa membiasakan diri untuk selalu bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW agar kelak
ketika di akhirat nanti kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Selain itu, dari sholawat juga banyak memiliki keutamaan dan manfaat untuk kehidupan kita tentunya. Mari kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW agar menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka pintu cinta Allah kepada kita pun akan terbuka. Sekian saja diskusi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.